Di sepanjang jalan raya di Ukraina Selatan yang diduduki, jenis puing-puing baru mulai menumpuk di parit-parit. Ini bukan tank hangus di awal perang atau deretan kendaraan lapis baja berserakan di jalan utara Kiev tahun 2022. Ini truk tangki dan truk bahan bakar yang menjadi bagian dari jaringan logistik Rusia. Setelah 4 tahun perang, truk-truk ini dibiarkan terbengkalai. Tapi itu karena jalan-jalan yang dulu digunakan untuk memasok pasukan sekarang tidak lebih dari perangkap maut. Semua itu terjadi karena Ukraina sukses memakai drone untuk berbagai tujuan selama perang ini. Setelah 4 tahun, penggunaannya diperluas, mencakup penempatan ranjau jarak jauh. Taktik ini berjalan diam-diam dan jarang menimbulkan ledakan dramatis seperti serangan rudal di landasan udara. Menempatkan ranjau tidak menghasilkan unggahan media sosial menarik atau video viral di berita. Drone-drone ini layak diberitakan karena sebenarnya lebih berbahaya bagi Rusia dari yang Anda bayangkan. Ironisnya, Rusia justru memelopori penanaman ranjau dengan drone di awal perang. Taktik yang sama kini diterapkan lagi pada mereka dalam skala yang belum pernah dibayangkan Moskow. Untuk memahami pentingnya hal ini, mari mulai dengan perubahan penggunaan drone oleh Ukraina. Selama sebagian besar perang, cerita tentang drone adalah kisah perburuan. Sebuah drone pandangan orang pertama mengejar satu kendaraan. Sebuah drone kamikaze menabrak satu tank. Ini tepat, murah, dan mematikan. Tetapi pada dasarnya hanya untuk membunuh satu target dalam satu waktu. Ide barunya adalah mencekik arus pasukan lawan. Dalam beberapa hal, ini mirip dengan taktik gerilya tradisional yang memutus jalur pasokan. Hanya saja kali ini, risikonya jauh lebih kecil bagi operator drone. Pada akhir Mei, Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov memberi nama pada taktik ini dengan mengumumkan program khusus yang disebut blokade logistik. Tujuannya, menurut penjelasannya, adalah meningkatkan serangan ke wilayah belakang Rusia dan menghancurkan kemampuan Rusia memasok kebutuhan ofensif mereka sendiri. Ini bukanlah harapan yang samar-samar. Kementerian Pertahanan mendukung proyek ini dengan sekitar 113 juta dolar yang disalurkan langsung ke brigade drone yang sudah terbukti mampu menghantam logistik Rusia. Uang itu masuk lewat sistem poin berbasis merit Ukraina yang memberi peringkat unit berdasarkan kinerja agar kru terbaik mendapat sumber daya terbanyak. Fase kedua akan membuka tender terpusat untuk membeli sistem serangan jarak menengah ini secara massal dan targetnya berada pada rentang yang sangat spesifik. Inilah yang disebut Ukraina serangan menengah, yakni menghantam target Rusia 2.300 km di belakang garis depan. Itu biasanya tempat persediaan dikumpulkan sebelum sampai ke parit, jadi mereka secara efektif memutus jalur kehidupan garis depan. Fedorov mengklaim bahwa Ukraina telah melipat gandakan 4 kali lipat penghancuran logistik, gudang, depot, dan pos komando Rusia sejak awal tahun 2026. Kunci di sini, logistik langsung memengaruhi kemampuan Rusia menyerang. Semakin banyak yang dihancurkan, semakin sedikit pertahanan yang dibutuhkan Ukraina. Angka-angka tersebut memang mencolok, namun sebaiknya dilihat sebagai klaim Ukraina, bukan fakta pasti. Pada Oktober 2025, Fedorov mengatakan Rusia kehilangan sekitar 67 tentara untuk setiap kilometer persegi yang mereka duduki. Pada April 2026, angka itu telah naik menjadi 179. Ukraina memperkirakan bahwa korban pada pertengahan 2026 melebihi 35.000 orang, tewas atau terluka parah setiap bulannya. Fedorov mengakui sebagian keberhasilan itu berkat mematikan terminal Starlink milik pasukan Rusia, memutus koneksi mereka saat persediaan menipis. Strategi keseluruhan ini bukan hanya pandangan Ukraina. Institut Studi Perang, organisasi pemantau konflik dari Amerika Serikat, juga menilainya demikian. Kampanye serangan jarak menengah Ukraina telah mempersulit logistik tradisional, mencegah Moskow mengirim bala bantuan dan pasokan ke garis depan sebanyak yang biasa mereka lakukan. Secara sederhana, wilayah belakang sudah tidak lagi aman. Tempat di mana sebuah pasukan seharusnya bisa beristirahat, kini telah menjadi zona mematikan. Sumber Rusia juga melaporkan penebaran ranjau dari drone di koridor darat ke Crimea, terutama di jalan raya antara Mariupol dan Melitopol. Setelah gelombang serangan baru oleh drone Hornet buatan Amerikas, dikombinasikan dengan dugaan penebaran ranjau di sepanjang rute M14 yang membentang dari Mariupol ke Chongar, otoritas pendudukan melakukan kesalahan serius. Mereka menutup sebagian jalan raya dan mengalihkan lalu lintas truk berat yang menuju Crimea. Dari sana, masalah pun menyebar. Pada akhir Mei, Vladimir Saldo, gubernur Kherson yang ditunjuk Rusia, melaporkan bahwa sebuah drone telah menjatuhkan ranjau langsung ke badan jalan dan bahu jalan di rute RR-280.
Jalan yang oleh Rusia dinamai Jalan Raya Novorossiya itu berada di dekat perbatasan antara Kherson dan Zaporizhia. Sebuah truk KAMAZ dilaporkan hancur. Beberapa kendaraan lain juga mengalami kerusakan. Sebagian jalan ditutup. Ini terjadi hanya beberapa hari setelah saldo lebih dulu membatasi sementara lalu lintas barang di jalur yang sama usai serangan Ukraina membakar truk tangki bahan bakar dan truk menuju Crimea. Berhenti sejenak dan perhatikan siapa yang melaporkan semua ini. Ini bukan saluran propaganda Ukraina. Ini adalah para pejabat pendudukan Rusia sendiri. Orang-orang yang seluruh tugasnya adalah menampilkan kesan bahwa keadaan terkendali. Ketika mereka mengumumkan penutupan jalan dan truk-truk hancur, itu jadi sinyal paling terpercaya bahwa gangguan benar-benar terjadi. Apa yang sebenarnya menjadi penggeraknya? Platform utamanya adalah drone FPV-2 buatan perusahaan Ukraina, Firepoint. Drone ini masuk kelas serangan menengah dengan desain yang hampir sepenuhnya sesuai strategi. Jika drone jarak jauh Firepoint sebelumnya, FPV-1 mampu terbang sejauh 1.600 km yang luar biasa. FPV-2 mengorbankan hampir seluruh jangkauan itu untuk mencapai jarak sekitar 200 km. Namun sebagai gantinya, drone ini membawa hulu ledak yang jauh lebih berat, sekitar 105 kg, dan memberikan kendali langsung bagi operatornya. Dan dengan waktu persiapan peluncuran yang hanya sekitar 18 menit, drone ini sangat pas mengisi celah antara misi serangan jarak jauh FPV-1 dan platform serangan berat di belakangnya. FPV-2 untuk penambangan jarak jauh tersedia dalam dua versi. Versi pertama terbang otonom menuju target tetap di koordinat yang sudah diketahui. Versi lain dikendalikan operator lewat radio dan video langsung agar pilot bisa mengejar target bergerak. Ini mirip dengan cara Anda mengoperasikan drone FPV, kecuali yang satu ini jauh lebih besar dan jauh lebih mematikan. Kemampuan mengendalikan adalah kunci dalam menempatkan ranjau. Penggunaan FP2 untuk misi penambangan dan area belakang ini secara tidak langsung dikonfirmasi oleh Dennis Stillman, salah satu pendiri Firepoint. Sebagai bonus, Ukraina bahkan mulai memasang roket tanpa kendali era Soviet SS-5 ke drone jarak menengah ini, memungkinkan mereka menyerang target darat tanpa harus terbang langsung ke arahnya. Rekaman pertama muncul di atas Crimea terhadap kelompok pertahanan udara bergerak Rusia. Namun untuk penambangan, drone membawa sesuatu yang lebih cerdik daripada sekadar satu bom. Menurut rekaman Rusia, Ukraina menggunakan dispenser ranjau udara. Pada dasarnya adalah kontainer yang dipenuhi ranjau kecil yang dapat disebarkan di sepanjang jalan hanya dalam satu kali lewat. Versi besar disebut mampu menampung 48 ranjau, sedangkan versi kecil sekitar 10 ranjau. Ini bisa digunakan bukan hanya dari drone sayap tetap seperti FPV-2, tapi juga dari multikopter berat Baba Yaga yang dipakai khusus untuk operasi malam. Dan disinilah penting untuk diketahui bahwa semua ini bukan sesuatu yang diimprovisasi atau benar-benar baru. Seorang jurnalis menggambarkan menyaksikannya secara langsung pada tahun 2024. Saat perjalanan dengan Brigade Mekanis ke-23 Ukraina dekat Chasiv Yar, dia melihat operator memakai drone pengebom menjatuhkan ranjau anti-tank ke jalur suplai Rusia. Tentu saja, ada juga fakta bahwa drone FPV sebelumnya telah digunakan untuk menjatuhkan ranjau anti-tank langsung ke tank itu sendiri. Meski tekniknya bukan hal baru, skala dan ambisi program ini yang membedakannya. Pada titik ini, Ukraina mampu mengoperasikan beberapa drone sekaligus dari satu stasiun kendali. Logika yang sama berlaku untuk penambangan dengan pembom sayap tetap. Karena semua bagian awalnya sudah ada, mereka hanya dirakit menjadi paket yang berbeda. Untuk ranjau itu, sebagian besar informasi berasal dari sumber Rusia. Jadi cukup sulit mengetahui apa yang digunakan. Kemungkinan besar Ukraina akan lebih banyak menggunakan ranjau anti-tank dan anti-personil yang merupakan sisa persediaan dari stok yang sudah ada. Sebagai alternatif, mereka dapat memodifikasi ranjau Soviet dan memasangnya pada drone untuk digunakan sebagai alat peledak dengan waktu tunda. Gambaran independen memang lebih longgar, tapi arahnya tetap sama. Seorang analis menyarankan ranjau itu kemungkinan hasil printer 3D memakai sumbu sensitif gerak atau magnetik dan membawa cukup bahan peledak untuk melumpuhkan kendaraan. Kata melumpuhkan adalah inti segalanya. Ranjau tidak perlu menghancurkan, cukup membuat truk tidak bisa bergerak sudah cukup untuk menang. Bayangkan jika satu truk terjebak di jalan suplai, jalur akan terblokir dan kendaraan di belakangnya harus berhenti. Itu menciptakan kemacetan. Sekelompok kendaraan yang diam berkumpul di jalan raya terbuka yang persis merupakan jenis target diam yang diimpikan oleh operator drone.
Ranjau hanya perlu menghentikan depan konvoi sebentar agar sesuatu lain bisa menyelesaikan tugasnya. Pikirkan tentang konvoi tank sepanjang 42 mil yang terkenal yang kita lihat pada tahun 2022. Hal yang sama bisa terjadi di jalur suplai vital Rusia, semua berkat drone yang murah untuk diproduksi dan menggunakan teknologi yang sudah jadi. Orang Rusia sangat memahami ini, bahkan blogger militer mereka sudah memperingatkan. Blogger perang Rusia terkenal, Military Informant, memperingatkan bahwa ranjau kecil yang rutin disebar di jalan dapat melumpuhkan transportasi karena lalu lintas harus sering dihentikan untuk pemeriksaan dan pembersihan ranjau. Pikirkan ketidakseimbangan di sana. Serangan drone kamikaze menargetkan satu kendaraan. Sekelompok ranjau yang tersebar mengancam setiap kendaraan yang melewati jalan itu tanpa batas waktu sampai seseorang membersihkannya. Satu kali penebaran saja bisa menutup seluruh jalan raya. Seorang blogger perang Rusia lainnya yang memposting dengan nama Malaikat Agung Pasukan Khusus mengeluh bahwa logistik telah terganggu hampir selama sebulan, mempengaruhi pengiriman tidak hanya ke belakang tetapi juga sampai ke garis depan. Bukti terberat dari semua ini adalah sifat manusia. Menurut laporan dari dalam wilayah Crimea yang diduduki, para supir truk bahan bakar mulai secara tegas menolak untuk melakukan perjalanan tanpa jaminan keamanan tambahan. Jaminan yang tentu saja tidak bisa benar-benar diberikan oleh siapapun. Kampanye penambangan ini sebenarnya sudah mencapai titik di mana para pria yang dibayar untuk mengemudikan di jalan-jalan ini lebih memilih untuk tidak mengemudikannya sama sekali. Tapi ranjau-ranjau itu hanyalah satu lapisan saja. Sekarang sebelum kita membahas itu, pastikan untuk berlangganan The Military Show. Kami punya lebih banyak analisis seperti ini dan mengunggah video setiap hari yang membahas semua berita yang perlu Anda ketahui. Kembali ke kampanye penambangan jarak jauh. Ini adalah vektor serangan pertama yang digunakan Ukraina. Bayangkan skenario ini. Sopir Rusia yang mengangkut pasokan ke selatan kini menghadapi lebih dari satu ancaman, melintasi zona intersepsi berlapis. Di atasnya, drone penyergap FPV sedang menunggu untuk menyerang. Ada drone serang yang didukung AI yang dapat mengidentifikasi dan mengunci target dengan tingkat otonomi yang mengkhawatirkan. Pertahanan udara yang seharusnya melindungi jalan itu sendiri sedang diburu. Dan sekarang, di bawah rodanya, selalu ada kemungkinan ranjau di permukaan jalan itu sendiri. Ancaman dari udara dan ancaman dari darat secara bersamaan di jalur aspal yang sama. Dan jangkauan dari hal ini adalah kejutan sunyi dari cerita ini. Jalur M14 antara Mariupol dan Melitopol berada sekitar 100 hingga 150 km di belakang garis depan. Untuk menanam ranjau sejauh itu, Ukraina membutuhkan drone bersayap tetap atau sistem jarak jauh lainnya, tepat seperti jenis platform serangan jarak menengah yang diwakili oleh FP2. Jadi ancamannya tidak lagi terbatas pada garis kontak, tetapi meluas ke seluruh wilayah belakang Rusia di selatan. Dan jika Anda ingin bukti bahwa semua ini benar-benar berhasil, Anda bisa langsung melihat apa yang terjadi di SPBU Crimea. Pada awal Juni 2026, semenanjung tersebut dilanda krisis bahan bakar yang parah. Gubernur yang didukung Moskow, Sergei Aksyonov, memberlakukan pembatasan pada jenis bensin yang paling umum dan mengumumkan bahwa masyarakat harus menggunakan kupon bahan bakar hanya untuk bisa membeli. Di Sevastopol, rumah bersejarah armada Laut Hitam Rusia, para saksi mata menggambarkan antrean panjang yang mengular dari stasiun pengisian bahan bakar dan penduduk yang mengatakan mereka tidak bisa mengisi bahan bakar selama berhari-hari. Dan penjelasan resmi justru membongkar semuanya. Pejabat Rusia menyebut serangan drone Ukraina ke truk bahan bakar di Jalan Raya Novorossiya, koridor darat Rusia Crimea, sebagai alasannya. Gubernur Crimea dan Sevastopol menyatakan perbaikan masalah ini butuh minimal 30 hari dan salah satu dari mereka meminta publik tetap tenang. Ini adalah detail yang menjadi inti strategi ini, langsung dari Rusia. Bahan bakar ke Crimea tidak diangkut melalui jembatan Crimea demi alasan keamanan. Sebagian bensin diangkut feri melintasi Selat Kerch, namun tergantung cuaca, sehingga pasokan bahan bakar tidak pasti. Secara khusus, koridor darat yang melewati jalan raya yang dipasangi ranjau dan diburu drone itu bukan hanya salah satu dari beberapa pilihan, tapi itu adalah jalur utama, dan Ukraina telah mengetahui persis di mana harus menekannya. Inilah yang membuat kampanye ini lebih dari sekedar truk hancur, karena gangguan ini telah memengaruhi kehidupan sehari-hari di semenanjung. Hal ini menyebabkan antrean di SPBU, kupon penjatahan, dan batas waktu 30 hari yang tidak bisa dijamin oleh siapapun. Ketika perang di jalan raya yang jauh muncul sebagai tangki bahan bakar kosong di mobil warga sipil di Sevastopol, ini bukan lagi soal taktik,
tapi soal dampak strategis. Jadi, bagaimana Rusia menanggapi meningkatnya aktivitas drone? Jawabannya mulai dari yang putus asa hingga yang nyaris menggelikan. Salah satu catatan kaki menarik dari perang ini adalah pasukan Rusia mulai mengecat truk Kamaz dan Ural mereka dengan garis-garis hitam putih mencolok. Siapapun yang tahu sejarah militer pasti langsung mengenalinya. Itu adalah kamuflase diesel, teknik yang digunakan Angkatan Laut pada kapal perang selama Perang Dunia Pertama. Pada masa itu, garis-garis geometris liar itu dimaksudkan untuk membingungkan pengamat manusia yang mengintip melalui periskop, sehingga sulit menilai kecepatan, arah, dan jarak kapal sebelum menembak. Hanya saja ada satu masalah. Orang Rusia tampaknya salah paham tentang maksud teknik itu. Sistem pengenalan target AI pada drone Ukraina tidak memperkirakan jarak dan pergerakan seperti penembak meriam Angkatan Laut di Perang Dunia I. Penglihatan mesin berbeda dengan mata manusia. Bahkan banyak drone memakai pencitraan termal yang mendeteksi panas, bukan cep. Operator drone yang melihat lewat kamera termal mungkin tak menyadari garis-garis itu. Adaptasi yang lebih serius adalah memindahkan pertahanan udara untuk melindungi jalan, namun ini malah menjadi bumerang secara tak terduga. Pada satu titik, pasukan operasi khusus Ukraina melaporkan telah menyerang 2 sistem pertahanan udara Tor M2 milik Rusia. Salah satunya diserang saat ditarik traktor di Jalan Raya M14 dekat Berdiansk yang diduduki. Rusia sangat khawatir dengan jalur pasokan hingga memindahkan sistem pertahanan udaranya untuk menjaga jalur itu. Dengan begitu, mereka malah mengekspos sistem itu pada drone yang seharusnya dihentikan. Namun ada satu tindakan pencegahan yang benar-benar membantu. Rusia bisa memasang jaring di atas jalan seperti terowongan anti-drone yang sudah mulai muncul di jalan raya dekat garis depan. Terhadap drone, jaring-jaring itu bisa efektif. Namun, di sini kondisi geografis jadi hambatan bagi Moskow. Menutup beberapa ratus meter jalan di garis depan adalah hal lain. Memperluas perlindungan itu hingga ratusan kilometer jalan raya adalah tugas yang jauh lebih berat. Dan itu mengarah pada sasaran yang lebih besar, yaitu Crimea itu sendiri. Ukraina telah memusatkan sumber daya yang sangat besar di sekitar Crimea untuk menekan pertahanan udara Rusia dan aset tembakan jarak jauh. Dan ada logika dalam urutannya. Setelah sistem pertahanan dilumpuhkan, target penting yang mereka lindungi seperti pangkalan udara dan peluncur rudal jadi jauh lebih rentan. Pemasangan ranjau dan serangan terhadap jalan pasokan adalah bagian dari jaringan yang sama. Hal itu memaksa Rusia menggunakan pertahanan udaranya untuk melindungi truk-truk, sehingga aset paling berharga mereka menjadi lebih terbuka. Saat koridor darat makin tak bisa diandalkan, Rusia terpaksa kembali menggunakan jembatan Kerch, salah satu jalur utama tersisa yang menghubungkan Crimea ke daratan, padahal jembatan ini sudah berulang kali diserang Ukraina. Mungkin hanya soal waktu sebelum rudal besar menghantam jembatan itu hingga nyaris tak bisa digunakan, sehingga Crimea benar-benar terputus dari Rusia. Dan itulah alasan mengapa kampanye ini begitu elegan dan efektif. Ukraina tampaknya berupaya menaikkan biaya logistik koridor itu atau merebut 1 meter pun dari jalan raya tersebut. Mereka hanya perlu membuat jalan itu mahal untuk digunakan. Jika tiap truk butuh waktu lebih lama dan konvoi harus diamankan dan dikawal, jalan itu tetap terbuka di peta, tapi hampir tidak berguna secara praktik. Ini membawa kita kembali ke awal. Truk tangki yang hangus dan berkarat diselokkan, dan sopir yang enggan menjalankan rute itu. Menggunakan drone untuk mengganggu jalur pasokan Rusia merupakan strategi asimetris yang mendefinisikan perang drone Ukraina. Kali ini, strategi itu telah disempurnakan dan diarahkan pada satu hal yang dibutuhkan setiap angkatan bersenjata, dan tak ada angkatan bersenjata yang bisa menggantikannya, yaitu aliran bahan bakar dan amunisi yang stabil untuk para prajurit di garis depan. Tapi jika Anda ingin tahu bagaimana Ukraina berhasil mengembangkan industri drone-nya sampai sejauh ini, tonton video ini. Jangan lupa berlangganan The Military Show untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru.